Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabbar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepadanya pada kesempatan ini kita bisa sholat berjamaah di Masjid Al-Jabbar, masjid kebanggaan warga Jawa Barat. Bersyukur juga kepada Allah kita masih diberikan nikmat ibadah sehingga kita mampu pada hari ini untuk beribadah sholat berjamaah. Tak lupa salawat teriring salam untuk baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita terus bersyukur kepada Allah, terutama kita masih bisa melaksanakan ibadah salat. Karena yang kita ketahui bahwasanya mukmin itu ataupun orang yang beriman itu mempunyai kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah salat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman dan sholat itu ditentukan waktunya. Artinya di sini kalau di pesantren itu para santri mengatakan ada kata ala yang berarti di atas, yang dimaknai dalam ilmu bahasa Arab adalah kewajiban. Kalau orang sudah mengatakan kabeng berat, amanat yang luar biasa. Sesungguhnya sholat itu terbukti wajib, hukumnya diwajibkan alal mu'minin, kepada seluruh orang-orang yang beriman. Kitaban mawquta, bahkan tertulis waktunya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sholat yang sering kita ketahui bermakna muftatahatun, kita katakan muftatahatun bitakbir. Sholat itu dibuka dengan takbir. Kemudian mukhtatamatun bitaslim, yang ditutup dengan kalimat salam. Ada makna tersendiri dalam kalimat tersebut, bahwasanya muftatahatun bitakbir, ketika kita sholat mengatakan Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar. Maka dalam sholat kita tidak boleh sedikit pun membesarkan yang lain, termasuk pikiran kita terhadap diri kita ataupun harta kita. Kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Masalah yang kita punya kecil, dunia ini kecil, harta kita sedikit. Anda kaya tapi tidak sholat, hina sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sholat Allahu Akbar, ketika kita punya masalah kemudian sholat, harus dan wajib bagi kita masalah tersebut hilang dari diri kita. Dan setelah sholat ada kalimat mukhtatapun bitaslim, yang artinya pengucapan ditutup dengan salam, yaitu keselamatan. Seseorang yang sudah sholat berarti dia akan selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melaksanakan sholat berarti dia akan selamat dunia dan akhirat. Orang yang melaksanakan sholat berarti selamat dari masalah-masalah baik dunia dan akhiratnya. Kehebatannya sholat seperti itu. Yang selanjutnya dalam sholat juga Allah mewajibkan kepada kita dalam ayat tadi alal mu'minina kitaban mawquta, bahwasanya orang yang beriman itu wajib sholatnya.
Betapa akhir zaman yang kita lihat banyak orang yang ngaku Islam, ngaku iman, tetapi tidak pernah sholat. Bahkan sholatnya bolong-bolong. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal sholat sendiri ketika kita tidak bisa berdiri, Allah ringankan, silakan duduk. Ketika kita tidak bisa duduk, Allah ringankan, silakan sambil berbaring. Ketika kita sakit, berbaring sehingga anggota tubuh kita tidak bisa bergerak, tapi kita masih ingat, mata kita masih bergerak, Allah ringankan, silahkan dengan isyarat, kedipkan matamu, baca doamu di dalam hati. Ketika seseorang sudah tidak bisa bergerak, tidak ingat, bahkan nyawanya tiada, maka solu qabla an tusallu, artinya solatlah kamu sebelum disolatkan. Artinya orang yang sudah tidak bergerak, tidak berisyarat, tidak bernyawa sampai disolatkan. Inilah kewajiban solat. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian jika kalian melihat di hadapan kalian itu ada sungai, ada kolam yang kalian kemudian berenang sehari 5 kali. Bagaimana pendapat kalian? Hal yabqa midanihi, apakah akan tersisa dalam badannya kotoran? Sahabat mengatakan, la yabqa. Tidak ya Rasulullah, tidak akan tersisa kotoran di dalam tubuhnya jika seseorang mandi 5 kali di hadapan tadi di kolam tersebut. Begitupun sholat, kata Rasul. Ketika seseorang melaksanakan sholat 5 waktu, dirinya akan bersih dari dosa. Sholat zuhur kita sekarang, khilafnya kita kadang-kadang selain ini ngegosip, jajan di mana ngobrolin orang, terus benci orang dan sebagainya. Akhirnya kita punya dosa. Sholat asar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ampuni dosanya. Setelah asar kadang berbuat dosa lagi. Sholat maghrib, Allah ampuni lagi dosanya. Maka tadi kata Rasul, fadzalika mislus sholat, orang yang 5 kali mandi tadi seperti orang sholat 5 waktu. Dia akan bersih dosanya. Dia akan bersih dari noda-noda dirinya yang datang pada dia. Kemudian Allah melalui Rasulnya mengatakan, murru auladakumus shalah idza balagu sab'an. Suruhlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum idza balagu ashran. Saking wajibnya sholat, pukullah, kalau dalam terjemah, pukullah mereka ketika usia 10 tahun belum mau sholat. Artinya di sini bagi ibu bapak yang mempunyai anak, punya kewajiban. Jangan kita saja yang dipikirkan, tapi pikirkan anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk senantiasa melaksanakan sholat. Perintah dari Rasul, suruh anakmu untuk sholat, suruh anakmu untuk sholat. Kapan? Mulai usia 7 tahun. Kemudian nanti wadribuhum, usia 10 tahun. Ada yang memaknakan idrib itu, pukullah, dalam arti pukul yang ringan. Tetapi idrib di sini ada juga yang bermakna contohkan. Anak tidak mau sholat karena ayahnya nggak sholat. Anak tidak mau sholat karena tidak pernah melihat ibunya sholat. Ibu bapak capek nyuruh anak tidak sholat karena ibu dan bapak tidak mencontohkan. Wadribuhum di sana artinya contohkan. Pergi ke masjid artinya hayya 'alas shalah, muadzin tadi. Kita bawa anak kita, hayu kita sholat. Maka dengan contoh tersebut anak akan ikut dan akan nurut, dan suatu saat ayah ibu tidak ada, anak ayah ibu yang akan meneruskan doa-doa untuk ayah dan ibunya. Untuk itu sholat dan sholat. Sampai kapan? Sampai benar sholat kita. Sholat. Sampai kapan? Sampai khusyuk sholat kita. Sholat. Sampai kapan sholat kita? Sampai kita tidak berbuat maksiat lagi. Karena orang yang benar sholatnya tidak bermaksiat. Sholat. Sampai kapan sholatnya? Sampai engkau disolatkan oleh orang lain. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini bisa memberikan motivasi dan nasihat kepada kita, sehingga menjadi hidayah kepada diri kita dan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bapak dan ibu bawa anak cucunya sekarang itu menjadi contoh. Mereka nanti suka ke masjid, rajin ke masjid, melihat ayah ibunya sholat akan mencontoh. Inilah pendidikan yang sebenar-benarnya. Bapak dan ibu punya anak SPD, MPD sampai doktor pun tapi tidak sholat, tidak berguna dan tidak akan bermanfaat di dunia sampai akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan hidayah turun kepada kita semua.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Baik dan benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan kehilafannya dari diri saya yang masih belajar. Mudah-mudahan ibu bapak bisa terus belajar kepada guru-guru yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.